kita mulai. Berikut adalah kasus yang kita hadapi. Ada 9 periode permintaan, artinya ada dalam bentuk bulan ya. Jadi ada 9 bulan permintaan. Di bulan pertama yang dibutuhkan adalah 20, bulan kedua 40, 30, 10, 40, bulan ke-6 0, bulan ke-7 55, bulan ke-8 20 dan ke-9 40. Adapun data yang dibutuhkan adalah harga per unitnya 50 ya, ongkos pengadaan jadi atau biaya pesan ya 100 per pengadaan atau per pesan, kemudian biaya simpannya adalah 4.000 atau Rp1 per unit per bulan ya. Sedangkan lead time-nya adalah 0 ya. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan metode economic order quantity ya. Berdasarkan data ini kita masukkan nilai EOQ adalah 75,2 atau mendekati 75. Artinya berdasarkan metode EOQ, setiap pesan perusahaan harus memesan sebanyak 75 unit. Oke, di bulan pertama yang dibutuhkan adalah 20 unit. Sedangkan EOQ mensyaratkan bahwa dia harus memesan 75. Lead time-nya adalah berdasarkan data, lead time-nya adalah 0. Artinya untuk pemenuhan kebutuhan di bulan 1, perusahaan bisa memesan di bulan yang sama ya. Tetapi kalau lead time-nya adalah 1 bulan ya, untuk pemenuhan di bulan 1, maka perusahaan harus memesan 1 bulan sebelumnya, yaitu bulan ke-0 misalnya. Tetapi karena dalam konteks ini lead time-nya adalah 0, maka perusahaan bisa memesan di bulan yang sama ya. Jadi di bulan yang pertama yang dibutuhkan adalah 20. Karena EOQ mensyaratkan 75, maka perusahaan memesan 75 unit. Maka yang tersimpan adalah 55 ya. Perusahaan punya 75, digunakan di bulan 20, di bulan pertama adalah 20, maka stoknya adalah 55. 55 digunakan di bulan kedua 40, jadi stoknya adalah 15 ya. Di bulan ketiga yang dibutuhkan adalah 30, sementara stoknya hanya ada 15, maka perusahaan harus memesan berapa? Sebanyak EOQ, karena ini adalah metode EOQ. Jadi di bulan ketiga untuk memenuhi kebutuhan di bulan ketiga yang sebanyak 30, sementara stoknya hanya 15, maka perusahaan harus memesan lagi. Mesannya kapan? Ya sama di bulan ketiga, karena lead time-nya adalah 0. Kecuali kalau lead time-nya adalah 1, maka untuk pemenuhan di bulan ketiga perusahaan harus memesan di bulan kedua. Tetapi karena lead time-nya 0, maka pemesanan di bulan ketiga dilakukan di bulan ketiga. Nah, 30 yang dibutuhkan ya. 70, 80 ada 90, dipakai 30 berarti di gudang ada 60. Digunakan di bulan keempat 10, masih ada 50 ya. 50 sementara yang dibutuhkan di bulan kelima 40. Di gudang ada 50. Berarti stok pada untuk pemenuhan bulan kelima masih cukup, sehingga tidak perlu membeli lagi. Digunakan di bulan kelima 40, sisanya 10 ya. Ada 10 di gudang, di bulan ke-6 perusahaan tidak membutuhkan tambahan stok, sehingga tetap 10 ya di stoknya. Di bulan ke-7 butuh 55, sementara perusahaan hanya punya stok 10 di bulan ke-6, sehingga di bulan ke-7 perusahaan harus pesan berapa? Pesannya sebanyak EOQ 75 ya. Jadi 75 ditambah 10 85, dikurangi 55, stoknya adalah 30 digunakan di bulan ke-9 20, masih ada sisa 10.
10 di bulan 8, kebutuhan bulan 9 adalah 40, maka di bulan ke-9 karena stoknya kurang dia harus pesan lagi sebanyak 75. 75 tambah 10 85 dipakai 40 berarti ada sisa 45 di stok. Jadi totalnya adalah 4 kali pemesanan, totalnya 300 ya. Sedangkan di gudang stoknya ada 285. Berarti ongkos untuk pengadaan karena ada 4 kali, 1, 2 ya, di bulan ke-1, ke-3, ke-7 dan ke-9, maka ada 4 kali pengadaan. Biaya pengadaan adalah ini, biaya pesan atau per pengadaan adalah 100. Berarti 4 kali 100 ada 400. Sementara untuk biaya simpan adalah 285 ya, dikalikan dengan biaya simpan per unit. Biaya simpan per unit adalah Rp1. Berarti biaya simpannya adalah 285 dikalikan dengan Rp1. Berarti total biaya yang digunakan jika menggunakan metode EOQ adalah 400 dari 4 kali pengadaan ditambah dengan biaya simpannya. Nah, totalnya 685. Ini jika menggunakan metode EOQ. Jika menggunakan metode fixed order quantity, ya, di sini ditentukan bahwa tiap kali pesan perusahaan hanya bisa memesan 100 misalnya ya. Jadi ini ditentukan jumlahnya. Ya. Yang fix adalah jumlah pesanannya. Ya. Kalau fixed order quantity adalah yang pemesanannya ditentukan. Ya. Ditentukan, besarnya ditentukan, jumlah pesanannya ditentukan yaitu 100. Kalau yang EOQ tadi kan jumlahnya berdasarkan hasil dari perhitungan EOQ diketemukan 75. Tetapi kalau yang fixed order quantity atau FOQ jumlahnya ditentukan. Misalnya dalam kasus perusahaan A hanya bisa memesan maksimal 100 buah dari penyedia atau supplier, sehingga mau tidak mau dia hanya bisa memesan sebanyak 100 buah. Langkahnya sama dengan metode EOQ. Yang pertama adalah kebutuhan di bulan pertama 20, karena dia harus pesan 100, maka sisanya adalah 80. 80 digunakan di bulan kedua 40, sisanya 40. 40 digunakan di bulan ketiga 30, sisanya 10 ya. 10 digunakan di bulan keempat ya, 10, stoknya 10, jadi sisanya adalah 0 ya. Di bulan kelima pesan lagi karena stoknya sudah tidak ada, sudah 0 di bulan keempat ya. Sementara kebutuhan di bulan kelima adalah 40, sehingga di bulan kelima dia pesan lagi sebesar 100 ini tadi 100 ya. 40 dibutuhkan, perusahaan sudah pesan 100, sisanya 60. 60 di bulan ke-6 dia tidak memproduksi, jadi tetap 60. Kemudian di bulan ke-7 55 ya. Berarti sisanya di bulan ke-7 adalah 5. Di bulan ke-8 dia butuh 20, sementara stoknya hanya 5. Jadi mau tidak mau perusahaan pesan lagi di bulan ke-8 100 ya. Jadi 105 dikurangi 20 ada 85. 85 digunakan di bulan ke-9 40, sisanya 45. Nah, dengan menggunakan metode fixed order quantity dengan jumlah pemesanan adalah 100, maka ada 3 kali pemesanan, yaitu di bulan ke-1, bulan ke-5 dan bulan ke-8 ya. Jadi 3 kali pemesanan dikalikan dengan biaya tiap kali pesan 100, 300. Sementara biaya untuk penyimpanannya ada 385, maka total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi dengan metode fixed order quantity adalah 300 ditambah 385, 685. Jadi sama ya, biayanya sama dengan metode EOQ, 685 sama-sama 685. Kemudian yang ketiga yaitu fixed period requirement atau FPR. Di sini
Yang ditentukan adalah yang tetap itu adalah interval pemesanannya. Ya. Karena di sini ada 9 bulan, maka kita bagi misalnya pemesanannya tiap 3 bulan. Ya. Tiap 3 bulan pesan, tiap 3 bulan pesan, 3 bulan pesan. Nah, jumlah pemesanannya berdasarkan kebutuhan di 3 bulan tersebut. Jadi bulan 1, 2, 3 totalnya adalah 90 unit. Sehingga dia pesan di bulan pertama 90 unit. Kebutuhan di bulan 4, 5, 6 adalah 10 tambah 40 tambah 0, ada 50 unit. Sehingga dia pesannya 50 unit. Kemudian kebutuhan di bulan 7, 8, 9 adalah 115 unit. Sehingga dia pesan 115 unit. Jadi ini adalah bedanya. Kalau ini adalah periodenya yang tetap, ya. Tiap 3 bulan dia beli, 3 bulan dia beli, 3 bulan dia beli. Tetapi kalau fixed order quantity yang tetap adalah jumlahnya 100, 100, 100. Sehingga dengan cara tadi, ya, karena kebutuhan bulan 1, 2, 3 adalah 90, maka dia pesan sebanyak 90. 90 dikurangi 20 pada bulan pertama, sisanya 70. 70 digunakan pada bulan kedua, 40, sisa 30. 30 digunakan pada bulan ketiga, ya, sehingga pada bulan ketiga tidak punya stok. Stoknya 0. Dia pesan lagi di bulan keempat untuk kebutuhan bulan 4, 5, 6, ya, 50. Maka 50 digunakan di bulan keempat, 40 digunakan di bulan kelima, stoknya 0. Bulan ke-6 tidak ada produksi, jadi tidak ada stok juga. Ya. Kebutuhan di bulan 7, 8, 9 adalah 115. Ya. Jadi dengan menggunakan metode fixed period, ya, periodenya yang tetap, maka ada 3 kali pemesanan, ya, di bulan 1, 4, dan 7. Dan biaya simpannya adalah 240, ya. Jadi ongkos untuk pengadaan 3 di bulan 1, 4, dan 7 dikalikan dengan biaya tiap kali pesannya 300, kemudian biaya untuk simpannya adalah 240. Jadi total biayanya adalah 540. Jadi kalau kita bandingkan sementara, ya, metode EOQ itu 685, metode fixed order quantity itu 685, metode fixed period, ya, periodenya yang tetap itu 540. Sedangkan yang keempat yaitu metode lot for lot, ya. Metode ini digunakan untuk pemesanan berdasarkan jumlah kebutuhan, ya. Tujuannya apa? Menghindari biaya untuk penyimpanan, ya. Sehingga di bulan pertama dia butuh 20, ya sudah dia pesan 20. Di bulan keempat dia butuh 40. Di bulan kedua dia butuh 40, maka dia pesan 40. Tujuan dari metode ini adalah menghindari biaya untuk simpan. Biaya simpan ini biasanya digunakan jika biaya untuk menyimpannya itu besar, ya. Misalnya ada produk-produk yang gampang rusak atau sensitif atau butuh penanganan khusus, maka dia biasanya memesan tanpa harus menyimpan produknya. Dengan menggunakan metode lot for lot, maka ada 9 kali pemesanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Seharusnya ini ada 9 kali, ya, 9 kali pemesanannya. 9 kali 100 ada 900, ya, biayanya. Oke, ya, jadi berdasarkan 4 metode tadi, ternyata metode yang fixed period recruitment itu yang paling murah, ya. Oke, itu untuk MRP, ya, metode MRP. Yang perlu diperhatikan bahwa metode MRP ini membutuhkan data tentang
permintaan ya, membutuhkan data tentang permintaan. Jadi metode MRP tidak bisa digunakan apabila kita tidak memiliki data tentang permintaan. Oke, saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.